Hai Sobat Mirai Aset, welcome back to Superstock. Dan di episode Superstock kali ini, kita akan menghadirkan satu narasumber yang akan menyajikan updates terkait perkembangan perekonomian dan juga capital market, baik secara internasional dan juga dari dalam negeri. Langsung saja kita ngobrol dengan Brian Dago, Senior Analis dari UOB Asset Management. Halo Brian. Hai Lea, hai sahabat Mirai Aset. Jadi kita mau ngobrolin nih seperti apa sih perkembangan perekonomian dan juga isu-isu yang sedang terjadi secara internasional dan juga secara lokal nih Brian. Jadi mungkin untuk tahu kondisi sekarang yang bisa dibilang memanas, kita flashback sedikit dulu ya, di mana ke tahun 2020 dengan terjadi COVID dan ada lockdown di mana-mana, ada tiga hal nih yang perlu di-highlight. Yang pertama adalah the Fed melakukan quantitative easing, yaitu mereka menurunkan suku bunga dan juga mereka print uang secara besar-besaran untuk men-trigger ekonomi. Jadi bisa dilihat kalau money supply di US itu yang beredar bertambah secara drastis, ya mereka dalam melakukan pembelian obligasi di open market dan juga pemerintah US yang memberi uang gratis lah atau parachute money. Untuk yang hal kedua, dikarenakan terjadinya lockdown di beberapa negara seperti China, US, dan bahkan Indonesia sekalipun, hal ini membuat logistics di dunia itu nggak efisien ya, dan berantakan jadinya. Contohnya gini, misalkan yang sebelumnya bisa kirim barang lewat port China, dengan terjadinya penutupan lockdown itu jadi nggak bisa lewat port China ini, jadi mau nggak mau prosesnya akan sangat terhambat dan mereka harus lewat port lain gitu. Nah, dikarenakan hal ini, logistik secara global itu jadi berantakan dan tidak efisien. Yang ketiga, perang antara Rusia dan Ukraine sekarang yang membuat energi secara global itu yang sebelumnya let's say seperti oil and gas yang bisa diproduksi di Rusia dan juga gandum ya yang di-source dari Ukraine itu, jadi global itu nggak bisa ambil supply dari negara tersebut. Jadi ada supply bottleneck, jadi ada defisit supply di dunia yang sangat berkurang dan mau nggak mau harga komoditi itu jadi meningkat secara drastis, yang bisa lihat dari Bloomberg Commodity Index yang naik lebih dari double bahkan cuma dalam 2 tahun doang. Jadi bisa kita summary nih ya sahabat Mirai Aset, hal ini semua terjadi sejak adanya pandemi COVID di 2020 yang menyebabkan US melakukan quantitative easing, lalu lockdown yang terjadi di China dan beberapa negara lainnya, dan akhirnya disrupsi supply chain yang diakibatkan konflik dari Rusia dan Ukraina. Alhasil, tiga hal ini mengakibatkan kondisi di US itu mengalami inflasi ya. Terakhir itu di bulan Juli dicetak 8,5% dan itu angka yang tertinggi dalam 40 tahun. Walaupun easing dari 9,1%. Kita to put in perspektif aja, misalkan kalau kita masukin ke 10-year G-bond atau obligasi pemerintah itu sekitar mungkin 2,7% ya. Tapi dengan inflasi 8,5% ini, secara suku bunga real itu kita ya aslinya dapat minus 6% karena tergerus oleh inflasi. Ya, jadi inflasinya ini susah kekejar lah ya, terlalu tinggi gapnya antara dengan domestic consumption dan juga interest rates ya. Ya, betul. Untuk meredakan inflasi yang tinggi sekarang, the Fed harus menaikkan suku bunga secara agresif ya, agar dapat meng-tackle inflation problem yang ya 40-year high sekarang ini. Namun not to the extent di mana akan ada jadi bad effect ke ekonomi secara berkepanjangan. Hal ini cukup signifikan karena dapat dilihat setelah kejadian 2008 Global Financial Crisis, the Fed menaikkan suku bunga sekitar 7 tahun ya setelah diturunkan ke 0%. Nah, sebelum diturunkan lagi sih ke 0% di tahun 2020 ini untuk melawan COVID, dan hanya dibutuhkan sekitar 2 tahun untuk the Fed menaikkan lagi, dikarenakan karena inflasi yang 40-year high sekarang ini. Dengan isu inflasi yang masih terus berkepanjangan, sebaiknya para investor mengantisipasinya seperti apa nih? Kalau untuk house view UOB AM sendiri, kita mengekspektasikan skenario soft landing ya, di mana tidak akan ada resesi yang signifikan dan juga unemployment yang tinggi lah. Jadi basically itu cuma ada slowing down of the economy dan juga adanya technical recession yang udah terjadinya
di US untuk first Q sama second Q. Jadi seperti itu nih sahabat Mirai Aset terkait perkembangan perekonomian, terutama Amerika Serikat sebagai kiblat perekonomian dunia. Tapi bagaimana nih dengan perkembangan di Indonesia? Kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh dulu dari inflasi Indonesia, terakhir di bulan Juli itu di angka 4,94%. Dan itu misalnya kalau kita put in perspektif, lihat secara historis, yang Indonesia itu 10 tahun terakhir, inflasi di angka 4%, itu masih angka yang sangat manageable ya, karena masih di 4%, tapi di higher spectrum of 4%-nya itu. Kita bandingkan dengan misalnya US yang inflasi terakhir di 8,5%. Tapi average mereka itu 2%, jadi di Indonesia itu inflation masih sangat manageable ya. Ditambah juga dengan core inflation yang mengexclude volatile prices seperti makanan dan energi itu di Indonesia belum sampai 3%. Jadi angka ini masih sangat manageable dan masih inline ya dengan target Bank Indonesia sebesar 2-4%. Jadi sahabat Mirai Aset tidak usah terlalu worry nih, apalagi kamu yang sebagai investor, karena ternyata inflasi di Indonesia ini masih cukup terkendali ya. Betul, iya, selain inflasi di Indonesia yang masih sangat manageable, jika dibandingkan misalkan dengan tahun 2013 ketika terjadi taper tantrum dan aset secara global termasuk Indonesia pun menurun, mau itu dari saham dan bonds, kita sekarang di posisi yang lebih baik di tahun 2020 saat terjadi taper tantrum. Yang bisa lihat dari pertama, current account yang sudah consistently di zona positif. Oke. Salah satunya yang disebabkan oleh ya ekspor yang meningkat dikarenakan misalnya Russia sama Ukraine dan ada supply bottleneck dari logistics itu. Ditambah juga dengan suku bunga real Indonesia yang masih sangat ample. Kalau kita compare dengan secara historis, suku bunga Indonesia sekarang mungkin di kisaran 2-3%. Tapi misalnya kalau kita lihat dibanding US yang sekarang udah hampir minus 6%, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang sangat atraktif untuk foreign investors ya, dan bisa meng-attract inflow. Nah, ini bisa menjadi buffer ya untuk resilience rupiah ke depannya. Gak cuman itu aja, cadangan devisa di Indonesia yang sekarang hampir di level tertinggi, itu juga bisa menopang resiliensi rupiah ke depannya. Oke, sahabat Mirai Aset, jadi kita bisa menyimpulkan kalau data perekonomian Indonesia ini masih sangat baik ya sebenarnya ya, dan bisa menjadi salah satu katalis yang positif untuk foreign investor nih. Ada nggak sih data perekonomian lain yang juga positif? Kalau kita lihat itu the mother of all economic data, yaitu GDP di Indonesia, di mana terakhir first Q dan second Q itu masih jauh di atas 5%. First Q 5,01%, second Q 5,44%, dan ini bahkan di tengah-tengah terjadi Omicron wave di bulan Februari. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia itu masih resilient ya di tengah-tengah global uncertainty sekarang, dan juga negative sentiment dikarenakan inflasi yang tinggi. Nah, hal ini juga masih inline dengan target Bank Indonesia sebesar 4,5 sampai 5,3% untuk tahun 2022. Dan bahkan untuk second Q sendiri itu di atasnya range tersebut ya di 5,44%. In addition, suku bunga di Indonesia yang masih stabil di level rendah ya secara historis di angka 3,5%, dan diekspektasikan untuk cuma naik 0,5 sampai 1% by the end of 2022 itu, ini bisa menjadi supportive catalyst ya untuk pemulihan ekonomi dan juga pertumbuhan GDP ke depannya. Berkaitan dengan Indonesia yang sebagai penghasil komoditas, dan kita mendapatkan keuntungan nih di akhir tahun dan awal tahun 2022 ini terkait komoditi super cycle. Dengan adanya disrupsi dan kenaikan harga-harga komoditas yang masih berlanjut juga, apakah komoditas super cycle ini akan berlanjut lagi nih di 2022? Dikarenakan perang antara Rusia dan Ukraine yang sekarang masih ongoing, dan juga konflik antara China dan Taiwan, ini pasti bisa menyebabkan harga komoditas itu untuk meningkat ya. Hal ini pasti menguntungkan Indonesia dikarenakan Indonesia sebagai net commodity exporter country, di mana pasti akan menguntungkan ke current account mereka ya. Bukan cuma dari segi current account, tapi juga terhadap ekonomi dan perusahaan di Indonesia secara general ya. Dikarenakan trickle down effects. Mungkin concernnya adalah what if harga commodities itu nggak sustainable dan turun ya. Kita lihat hampir di setiap market, mau itu di pasar saham, dan bahkan gold juga sekalipun, itu nggak akan selalu naik dan ada saat-saatnya di mana dia akan turun. Dan sama juga sih dengan commodities yang sifatnya cyclical ya. Dan jadi pasti ada saatnya di mana dia akan turun ke depannya. Having said that, walaupun ada kemungkinan commodities turun ke depannya,
kita bisa lihat ya sekedar backtest harga Bloomberg Commodity Index, yaitu broad commodity, terhadap performance IHSG kita. Kita bisa lihat dari tahun 2011 sampai pre-COVID, hal ini walaupun Bcom turun, tapi IHSG itu masih naik ya. Jadi commodities turun itu in general nggak serta-merta berarti bahwa pasar saham akan ikut turun. Dikarenakan commodities itu adalah salah satu dari banyak factors ya untuk pasar saham ya, seperti GDP growth dan juga bottom line earnings untuk each individual companies. Oke, jadi kita bisa simpulkan kalau ternyata komoditi super cycle belum tentu ya bisa berlanjut kembali di tahun 2022 ini. Nah, kalau begitu sektor apa nih yang bisa kita fokuskan untuk second half 2022? Nah, untuk strategi sendiri, kami masih overweight di equity dan neutral di fixed income. Mungkin lebih fokus ke equity-nya, di mana harga komoditas yang sangat tinggi sekarang akan berdampak secara positif ya terhadap ekonomi dan juga pasar saham. Ditambah juga full reopening yang akan terjadi. Walaupun sekarang masih PPKM level 1, seperti misalnya negara-negara lainnya, ini juga bisa menjadi positive catalyst untuk pasar saham ke depannya. Nah, untuk pilihan sektor sendiri, kami lebih memilih value dibanding growth stocks ya. Nah, untuk sektor sendiri, kami overweight di banks, consumer, dan juga energi ya. Di masa-masa inflationary sekarang, dan juga kami prefer dividend stocks dikarenakan sekarang masa-masa risk off. Apa tuh masa risk off tuh apa nih? Nah, risk off itu terjadi ketika investors melakukan sektor rotasi itu, dari misalkan mereka lebih mau risk taking di equity, sekarang karena risk off dengan inflation yang meninggi, mereka jadi memutarkan dana tersebut misal ke fixed income atau bahkan deposito atau money market. Oke, jadi lowering risk lah ya. Betul, untuk ya. sementara ini. Untuk fixed income sendiri kami masih neutral ya, dikarenakan masa risk off tadi itu bisa menjadi beneficiary untuk fixed income as a whole. Kami prefer fixed income yang lebih short term dibanding long term duration ya, dikarenakan lebih resilient di saat peningkatan suku bunga yang diekspektasi untuk terjadi di Indonesia. Dengan berbagai updates yang baru saja di-share sama Brian, ini kalau sahabat Mirai Aset nih kan banyak kan investor retail nih, mungkin masih agak bingung. Sebenarnya ada nggak sih strategi investasi di masa risk off seperti ini? Lebih ke mindset investasi ya, dimana ada pepatah berkata bahwa Rome wasn't built in a day. Nah, sama juga dengan portfolio kita, dimana butuh waktu dan proses yang sangat panjang ya untuk mencapai financial goals kita, mau itu untuk dana pensiun atau bahkan untuk financial freedom sekalipun. Ini bukan hal yang instan ya, jadi stay consistent, stay disciplined, dan juga enjoy the process aja sih. Dikarenakan Albert Einstein berkata bahwa the eighth wonder of the world itu adalah compounding ya, bunga berbunga. Jadi siapapun bisa berhasil di investasi dan mencapai tujuan financial mereka, asalkan mereka konsisten dan disiplin. Oke Sobat Mirai Aset, baru saja kita mendapatkan updates dari Brian Dago terkait perkembangan perekonomian, dan ternyata perekonomian Indonesia ini datanya masih positif ya. Ya, betul. Ya, thank you so much Brian untuk insights-nya. Sama-sama Alea, semoga bermanfaat ya untuk sahabat Mirai Aset. Makanya sahabat Mirai Aset, stay investing, focus on compounding, dan pastinya portofolio glowing. Saksikan terus Superstock di episode selanjutnya, dan pastinya happy cuan!